Pernahkah Anda membayangkan bahwa gulma dan tumpukan pelepah di kebun Anda sebenarnya adalah tambang emas pupuk gratis? Tetap dengarkan jika Anda tertarik untuk menghemat biaya pupuk kimia dan nantikan fakta paling menarik tentang zona paling subur di kebun Anda yang akan kami ungkap di akhir episode ini. Itu sebuah janji yang sangat menarik untuk kita buktikan hari ini. Selamat datang di episode podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, mitra Anda untuk praktik budidaya yang lebih baik di Indonesia. Halo semuanya, senang rasanya bisa kembali menemani Anda, para petani kelapa sawit swadaya di lapangan. Nah, hari ini kita akan membedah sebuah studi yang sangat membumi. Sebagai petani swadaya, Anda pasti tahu betul rutinitas yang bikin pusing setiap kali siklus pemupukan tiba. Pasti soal biaya kan? Betul sekali. Anda duduk, melihat catatan pengeluaran, menghitung harga pupuk kimia yang terus naik, lalu memutar otak. Gimana caranya mempertahankan tonase di timbangan tanpa mengorbankan margin keuntungan? Tepat. Tujuannya simpel. Produksi dalam hitungan ton per hektar tetap stabil, tapi pengeluaran bisa ditekan. Untuk menjawab keresahan itu, kita akan membahas sebuah penelitian luar biasa yang diterbitkan pada tahun 2022. Berarti di tahun 2026 ini, studi tersebut baru berusia 4 tahun ya? Iya, usianya baru 4 tahun. Datanya masih sangat segar. Dan yang paling penting, realitas lapangannya sangat relevan dengan apa yang Anda hadapi di kebun setiap hari. Mari kita lihat dari mana asal data ini. Studi ini bukan dilakukan di laboratorium tertutup loh. Oh ya, terus di mana? Ini murni dari pengamatan lapangan berskala besar di wilayah Tenggara Amazon, Brazil. Spesifiknya di area perkebunan Grup Agropalma. Tunggu dulu. Di Amazon, Brazil. Mungkin pendengar kita bertanya-tanya, apa relevansinya kondisi di Amazon sana dengan blok sawit kita di Riau, Kalimantan, atau Sulawesi? Nah, ini poin kuncinya. Kalau kita tarik kesamaannya, profil agronominya itu nyaris kembar. Iklim tropis di sana punya pola curah hujan ekstrim yang sangat identik dengan kita di Indonesia. Oke, iklimnya mirip. Bagaimana dengan tanahnya? Jenis tanah yang diteliti adalah oksisol. Oksisol. Ini tipe tanah yang sering jadi mimpi buruk kalau tidak ditangani dengan benar, ya kan? Sangat betul. Tanah oksisol itu ibarat spons cuci piring yang sudah rusak dan sangat tipis. Dia itu sangat lapuk, sangat asam, dan secara alami miskin unsur hara. Jadi kalau kita sekedar menyiramkan pupuk kimia ke tanah jenis ini, tanpa ada material organik sebagai pengikat, nutrisinya gampang bablas, langsung tercuci oleh air hujan lebat. pencucian hara ya istilahnya. Ya, spons yang rusak tadi kan tidak punya daya ikat sama sekali. Kondisi fisik dan kimia tanah yang menantang, ini persis dengan yang dihadapi jutaan petani di Indonesia. Makanya, hasil dari Brazil ini 100% relevan untuk kebun Anda besok pagi. Berarti kita punya perbandingan apel dengan apel yang sempurna di sini. Lalu, apa misi utama dari pembahasan kita kali ini? Kita akan membandingkan dampak langsung dari dua gaya manajemen kebun, yaitu praktek budidaya organik dibandingkan dengan praktek konvensional. Fokusnya kemana? Fokusnya pada bagaimana kedua sistem ini meningkatkan dinamika karbon, atau kita sebut C, dan nitrogen, atau N, di dalam tanah. Karbon dan nitrogen. Dua unsur ini memang motor penggerak utama untuk produktivitas jangka panjang ya? Betul. Untuk memberi gambaran jelas, mari kita definisikan perlakuannya di lapangan. Di blok konvensional, manajemennya melakukan apa yang mungkin dilakukan 90% perkebunan saat ini. Yaitu menyemprot gulma. Iya, mereka menggunakan herbisida kimia, spesifiknya glifosat, 2 kali setahun. Daun menguning, mati, dan tanah jadi terbuka. Lalu untuk nutrisinya, mereka murni mengandalkan injeksi pupuk kimia sintetik dari pabrik. Sangat standar. Menyemprot gulma sampai tanah bersih dan kuning itu memang kasih kepuasan visual ya. Seolah-olah kebun terlihat sangat rapi. Terus gimana dengan blok organiknya? Pendekatannya bertolak belakang. Mereka sama sekali tidak menyentuh bahan kimia buatan. Ganti herbisida, mereka pakai mesin babat atau pemotong rumput mekanis. Berapa kali? Sampai 7 kali dalam setahun. Wah, 7 kali membabat rumput. Mari kita berbicara realitas lapangan ya. Biaya beli solar, mesin babat, ganti senar, belum lagi upah pekerja yang turun ke lapangan 7 kali lipat lebih sering. Memang terdengar mahal. Pasti anggarannya bengkak drastis dibanding sekedar memanggul alat semprot glifosat 2 kali setahun. Apakah ini masuk akal secara bisnis? Di atas kertas, untuk jangka pendek, biaya operasional harian memang terlihat membesar. Tapi blok organik ini juga mengaplikasikan pupuk fosfat alam atau rock fosfat. Oke. Dan ini kuncinya.
Mereka menjadikan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS sebagai mulsa dan mengembalikannya langsung ke blok kebun. Menarik. Jadi, biaya babat rumput itu harus dilihat sebagai perpindahan operasional. Mengingat harga pupuk kimia itu selalu jadi beban terberat, mencari cara mempertahankan kesuburan pakai bahan organik di sekitar kita adalah benteng pertahanan terbaik. Jadi tujuannya bukan cuma biar kebun terlihat rapi ya? Bukan, tujuannya menjaga struktur tanah supaya unsur hara tidak terbuang percuma karena erosi. Kalau tanah berfungsi maksimal, produksi dalam hitungan ton per hektar akan terjaga stabil. Catatan singkat, tulis di kolom komentar topik kelapa sawit apa yang ingin Anda bahas berikutnya, supaya kami buat episode sesuai kebutuhan Anda. Silakan berlangganan kanal YouTube kami jika Anda belum berlangganan, beri tanda suka, dan tulis komentar. Ini membantu kanal YouTube kami supaya kami terus mengubah artikel ilmiah kelapa sawit menjadi bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Nah, mari kita telusuri data konkretnya. Peneliti memfokuskan pengeboran sampel tanah pada zona perakaran kritis. Di kedalaman berapa itu? Di lapisan tanah dangkal, 0 hingga 10 cm. Disinilah hamparan akar serabut kelapa sawit bergerilya mencari makan. Dan apa yang mereka temukan? Hasilnya mengejutkan. Blok organik mampu menyimpan stok karbon 50% lebih banyak dibandingkan blok konvensional di lapisan atas ini. 50%. Itu selisih yang masif sekali hanya dari mengubah manajemen gulma dan mengembalikan TKKS. Tapi biar lebih jelas untuk kita di lapangan, kenapa lompatan C dan N ini sangat krusial? Sederhananya, karbon di dalam tanah itu berfungsi layaknya rumah dan makanan bagi miliaran mikroorganisme. Semakin banyak C, tanahnya semakin hidup. Yang nantinya memperbaiki struktur spons rusak tadi ya? Tepat. Sementara nitrogen, atau N, adalah mesin penggerak utamanya. N adalah bahan bakar supaya pokok sawit memproduksi pelepah yang lebar, hijau gelap, dan memompa bobot ke dalam tandan. Biar timbangannya berat. Tanpa N yang cukup, pelepah menguning dan buah mengecil. Ngomong-ngomong, untuk memastikan langkah ini tepat, sangat penting bagi Anda untuk rutin melakukan uji tanah, guna mengetahui tingkat keasaman dan status hara yang sebenarnya, serta melakukan uji daun bila sesuai, agar keputusan input atau penambahan pupuk Anda tidak meleset. Setuju. Keputusan presisi selalu berawal dari data uji laboratorium. Nah, berangkat dari fakta lonjakan C dan N tadi, saran tindakan praktis yang bisa Anda eksekusi besok adalah prioritaskan integrasi TKKS kembali ke hamparan kebun. Disebar di piringan atau di gawangan antar barisan? Bisa dua-duanya. Temuan membuktikan pengembalian bahan organik pekat ini menyuntikkan N dan C alami secara drastis. Anda sedang membangun fondasi kesuburan mandiri tanpa perlu bergantung penuh pada karung pupuk kimia. Membawa TKS kembali ke blok memang bukan pekerjaan ringan ya. Aromanya tajam, berlendir, dan mendorong angkong penuh TKS di tanah yang licin itu menguras tenaga. Memang betul. Tapi timbal baliknya adalah hara jangka panjang yang gratis. Keringat yang terbayar lunas. Selain TKS, apa ada elemen biologis lain yang menyokong sistem organik ini? Tentu, studi ini spesifik menyoroti kontribusi besar dari Pueraria fascioloides. Kacangan penutup tanah itu kan? Iya, jenis kacangan yang pertumbuhannya sangat merajalela di perkebunan kita. Kacangan ini bukan gulma biasa. Di akarnya, ada bintil-bintil kecil yang bertindak layaknya pabrik pupuk mini. Pabrik pupuk mini yang mengikat nitrogen bebas dari udara ya? Persis. 24 jam sehari, dia bekerja mengubah wujud N dari udara dan menyuntikkannya langsung ke dalam tanah. Wow, pabrik pupuk gratis yang bekerja di bawah kaki kita. Berarti godaan untuk menyemprot habis hamparan gawahan sampai gundul itu? Sebuah kesalahan taktis. Kerugian besar secara agronomi. Saran tindakannya, rawat kelestarian kacangan penutup tanah ini. Jadi kalau dia mulai meninggi, cukup dibabat atasnya saja. Betul. Babat atasnya, jangan basmi akarnya dengan bahan kimia. Biarkan dia jadi karpet hidup pelindung tanah. Nah, saya bisa membayangkan seorang petani swadaya mulai berhitung di buku catatannya. Oke, tanahnya hidup, akar serabut pesta C dan N, tapi pas panen tiba, gimana dampaknya ke hasil panen dalam metrik ton per hektar? Ini pertanyaan bisnis yang sangat mendasar. Realitas datanya, sistem organik murni mungkin akan mengalami sedikit penurunan dalam metrik ton per hektar kalau dibandingkan konvensional yang digenjot pupuk kimia dosis tinggi. Ditambah biaya babat rumput 7 kali tadi ya? Ya, margin kotornya sekilas tertekan, tapi perhitungannya tidak berhenti di situ. Penurunan sedikit pada ton per hektar itu diimbangi 2 faktor ekonomi.
Apa saja itu? Pertama, harga jual premium untuk kelapa sawit organik tersertifikasi. Dan kedua, penghapusan total anggaran pembelian pupuk kimia. Oh, ini strategi pergeseran struktur biaya. Betul sekali. Anda mungkin menimbang sedikit lebih ringan di peron, tapi Anda bawa pulang uang tunai lebih utuh karena tidak perlu mampir bayar tagihan pupuk sintetik. Sangat masuk akal. Nah, mari kita beralih ke bagian paling menarik nih. Ada satu zona spesifik yang sering dianggap tempat sampah di kebun, tapi ternyata menyimpan rahasia nutrisi yang berharga. Yah, zonasi ini kunci. Peneliti membedah area kebun jadi 3 zona. Pertama, barisan tanaman atau piringan. Kedua, antar barisan atau gawangan jalan tempat lalu lalang. Dan yang ketiga pasti gawangan mati ya, tempat tumpukan pelepah. Betul, gawangan mati. Area ini sering dilewati begitu saja. Apa yang ditemukan di bawah sana? Fakta yang sangat mengejutkan. Pada sistem organik, tanah di bawah tumpukan pelepah di kedalaman 0 hingga 10 cm itu punya kandungan N hampir 35% lebih banyak daripada di blok konvensional. 35% ekstra nitrogen hanya dari area pembuangan pelepah. Ya, bayangkan, selama ini banyak kebun membiarkan pabrik pupuk mandiri ini menganggur atau dikelola serampangan. Pelepah dilempar sembarangan sampai ke gawangan jalan. Lalu apa saran tindakan praktisnya untuk besok? Ubah cara pandang Anda. Jadikan gawangan mati sebagai pabrik kompos pribadi. Saat rotasi pemangkasan, susun pelepah dengan rapi dan rapat di satu lajur. Formasi huruf U atau L begitu ya? Tergantung kontur lahan ya. Yang penting jangan berserakan. Dengan menyusun rapat, kita membangun ekosistem pembusukan alami ya? Tanaman rapat menciptakan matras organik tebal. Matras ini membusik perlahan, menyatu dengan sisa TKKS dan kacangan liar. Ini jadi bank pelepasan hara lambat. Slow release ya? Tiap hari menyuplai N konstan ke akar serabut. Dan fungsinya seperti punuk unta, menyegel kelembaban tanah saat kemarau, mencegah tanah retak, dan melindungi mikroba dari paparan sinar matahari langsung. Hanya mengandalkan kedisiplinan menyusun pelepah, tapi kasih imbal hasil hara harian yang stabil. Luar biasa. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Saatnya menepati janji dari awal tadi soal kepadatan fisik tanah. Ya, ini realitas keras di lapangan. Kita tahu sistem organik menang mutlak urusan dinamika kimiawi tanah, C lebih banyak, N melimpah di bawah pelepah. Tapi secara fisik, Ketika peneliti mengukur kepadatan fisik tanah atau bulk density-nya, angka yang keluar ternyata sama persis. sama persis. Tunggu, bukannya asumsinya tanah yang kaya bahan organik itu otomatis jauh lebih gembur dan empuk? Asumsi itu gugur di hadapan kerasnya lalu lintas panen. Oh, karena beban berat angkong yang mundar-mandir ya? Tepat, roda angkong yang bawa puluhan kilo buah, pijakan kaki pekerja pemanen hari demi hari, sampai pickup kecil di gawangan jalan. Itu kasih dampak pemadatan fisik yang persis sama kuatnya di kedua sistem. Jadi tanah di blok organik Anda akan sama kerasnya terinjak rutinitas panen. Lalu, apa benang merahnya dari temuan ini? Benang merahnya begini. Yang secara radikal membedakan kualitas kebun Anda bukanlah seberapa gembur tanah itu secara fisik, tapi murni bergantung pada mesin kehidupan kimiawinya. Dinamika C dan N tadi ya? Ya, mesin kimiawi itu bahan bakarnya dari seberapa banyak bahan organik yang Anda kembalikan ke permukaan. Entah itu gulma yang dibabat, pelepah yang disusun, atau hamparan TKKS. Ini tamparan realitas sekaligus pencerahan. Tanah kita mungkin sama-sama padat terhimpit beban angkong, tapi ekosistem mikroskopis di bawah sana bisa bekerja jauh lebih agresif kalau kita kasih makanan organik. Sangat presisi. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan besok di kebun, Silahkan. bahkan kalau Anda belum sanggup atau tidak berniat beralih 100% organik, bayangkan ini. Apa yang terjadi kalau Anda mengadopsi 50% saja dari metode ini? Sebuah jalan tengah ya. Betul. Seberapa banyak ton per hektar yang bisa Anda pertahankan sambil memangkas drastis anggaran pupuk kimia hanya dengan mengelola tumpukan pelepah dan mendistribusikan TKKS selangkah lebih cerdas. Wah, tantangan pemikiran yang sangat kuat, pasti dampaknya akan langsung terlihat di catatan margin keuntungan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan.